Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan tentang kepribadian dan emosi. Yuk kita simak sampai akhir. Kepribadian itu apa sih? Nah, jadi kepribadian itu adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Terdapat dua sifat-sifat kepribadian. Yang pertama, ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang. Dan yang kedua adalah perihal konsisten dalam menjelaskan diri. Jadi, semakin konsisten ciri-ciri tersebut, maka akan sering muncul dalam situasi berbeda. Dan itu berarti makin penting sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. Nah, selanjutnya terdapat dua faktor penentu kepribadian. Yang pertama adalah faktor keturunan. Terdapat 3 dasar penelitian yang berbeda yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama, berfokus pada penyokong genetis dari perilaku temperamen anak-anak. Yang kedua, berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Dan yang ketiga, konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Penelitian terhadap anak-anak memberikan dukungan yang kuat terhadap pengaruh dari faktor keturunan. Bukti menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seorang manusia. Sebagai contoh, budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara instan berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan mengenai emosi. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi berbeda dengan suasana hati. Emosi adalah reaksi terhadap objek, bukan kepribadian. Emosi memiliki beberapa dimensi. Yang pertama adalah varietas. Riset mengidentifikasi 6 emosi yang universal, yaitu kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kejijikan, dan kejutan. Yang kedua adalah intensitas. Ekspresi yang berbeda dari intensitas emosi yang sama bisa disebabkan dari kepribadian ataupun tuntutan di tempat kerja. Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan pekerjaan. Presenter misalnya harus menunjukkan intensitas emosi yang sesuai dengan acara yang dibawakannya. Dan yang ketiga adalah frekuensi dan durasi. Frekuensi dan durasi yang diperlukan untuk tenaga kerja emosional juga harus disesuaikan dengan kemampuan frekuensi dan durasi yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya adalah peran emosi dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah emotion intelligence. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah motivasi. Yang keempat adalah kepemimpinan. Dan yang kelima adalah konflik. Nah, cukup sekian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.